Aku Alarik. Di dunia dewa, aku hanya dewa emas yang miskin. Ini percobaan ketiga tembus tingkat dewa sejati. Kalau berhasil, aku jadi dewa sejati tertinggi yang dihormati semua dewa. Tapi kalau gagal, Kalau gagal, utang pokok dan bunganya total 73 juta batu roh. Dicicil selama 24.000 kali. Artinya, kamu harus habiskan 24.000 tahun buat lunasi utang ini. Alarik, kamu apa yakin mau pinjam? 73 juta. Bukankah kamu keterlaluan? Aku cuma pinjam 10 juta. Bunga segini, jelas langgar hukum dunia dewa. Bunganya ketinggian. Kalau gitu, kamu nggak usah pinjam. Kamu sudah sering utang. Reputasimu rendah di dunia dewa. Aku pinjami kamu. Itu juga karena hubungan baik kita dulu. Kalau kamu nggak mau, lagi pula, banyak yang antri mau pinjam. Aku jadi pinjam. Gawat. Dasar pecundang nggak tahu diri. Beraninya mimpi tembus tingkat dewa sejati. Kalau gitu, aku bakal ambil roh primordialmu dan menjadikannya budak dewa. Bakal ku buat kamu bayar utangmu selamanya. Hah? Segel reinkarnasi. Anak ini sudah duga aku ini. Makanya dia pilih reinkarnasi jadi manusia. Dasar bocah licik. Dasar bocah licik. Aku reinkarnasi ke dunia fana. Ternyata memang gagal tembus tingkat dewa sejati. Untungnya aku ada rencana cadangan. Menyelamatkan diri. Reinkarnasi ke dunia fana. Kalau enggak, aku pasti jadi budak para dewa bajingan itu. Segel reinkarnasi ini memang hebat. Bahkan bisa temukan raga asli yang sama persis. Apalagi, raga asli ini juga terlilit utang rentenir tewas dibunuh di kolektor. Ya sudahlah. Karena takdirnya begini, maka jalani saja. Biar kulihat gimana energi spiritual di sini. Energi spiritualnya masih tipis. Masih mending daripada nggak ada. Sudah cukup buat hidup di dunia fana ini. Benda ini... namanya ponsel. Wah, canggih juga. Ada urusan apa Anda cari aku? Apa-apaan pakai Anda segala, Alarik. Kamu main judi lagi ya? Gak pulang berhari-hari. Citra sampai khawatir. Citra itu siapa? Kamu ini lagi mabuk ya? Istrimu, Citra Leman. Istri? Ini istriku, Citra. Aku sudah siapkan makanan. Makanlah. Ini
Ternyata ini bahasa isyarat di dunia fana. Wanita ini secantik bidadari. Sayang sekali bisu. Oke, aku memang agak lapar. Terima kasih, sayang. Kenapa? Ada yang salah ya? Kalau gitu ayo makan bareng. Hidangan kayak gini, buat nggak nafsu makan sama sekali. Sayang, kamu kok makan di dapur? Makan di sini saja. Kenapa bengong? Sini. Duduklah. Kenapa kamu cuma makan sayur? Apa sayurnya lebih enak? Hari ini aku cuma makan sekali, nggak bakal makan lebih. Brengsek sekali pemilik tubuh ini. Istrinya sendiri di rumah nggak sebanding sama pembantu. Meski ini makanan sisa, rasanya memang enak ya. Meski enak, nggak boleh cuma makan ini. Ayo. Makan yang banyak. Makanlah. Kenapa nggak dimakan? Nasinya kurang ya? Biar ku ambilkan yang banyak. Punya istri kayak gini, apalagi yang kurang? Pemilik tubuh ini benar-benar nggak bersyukur. Memang pantas mati. Karena takdir buatku reinkarnasi ke dunia fana, maka aku bakal nikmati saja sepenuhnya. Aku bakal mulai dari hubungan suami istri ini. Alarik, buka pintunya. Ayo ke kasino. Kalau telat, nanti kita nggak kebagian tempat. Dua orang ini memang teman yang buruk. Aduh, sial. 我跟你说，兄弟，我今天算了日子，老子我今天偏财运旺的挡都挡不住，这次呀，绝对能捞完了。哎呀，Tapi, aku hari ini lagi bokeh. Kasih aku sedikit uang. Kalau nanti menang, aku kembalikan 2 kali lipat. Aku kasih bonus juga. 1 paket layanan lengkap. Gimana? Sekalian, bagi sedikit padaku juga. Hari ini kita bertiga. Kerjasama, habisi mereka. Enggak. Apanya yang enggak? Sorot mata kalian begitu kosong, dahi gelap, roh primordial goyah. Pasti bakal kena sial dan bencana besar. Itu pertanda sangat buruk. Kasino itu tempat kotor. Mending jangan pergi. Tunggu. Kamu. Cih. Alarik, kamu ini kenapa? Bicara busuk seperti itu. Iya, sialan. Kamu bicara apa? Cepat, kasih aku uang 4 juta. Kamu ikut nggak? Kalau enggak, kami yang pergi. Kak Citra, ambilkan uangnya. Kamu ada apa, Citra? Kamu itu bisu. Tapi nggak tuli kan? Ku minta ambilkan uangnya. Kamu dengar gak? Cepat! Nah, ini baru benar. Sial, cuma segini. Kamu pikir kami pengemis? Ambilkan lagi sana. Alarik, istri bisumu ini kayaknya perlu dihajar ya. Kak Haris, kamu nggak apa-apa kan? Kamu berani sekali pukul aku. Masih mending cuma ku tampar. Kalau kamu berani rendahkan istriku, hukumanmu nggak cuma tamparan. Alarik, kamu itu sudah gila ya? Kamu malah bela perempuan bisu ini. Kamu berani. Tunggu. Alarik. Cepat pergi.
Kamu nggak kaget kan tadi? Uang ini adalah semua tabungan kita ya. Peganglah uang ini. Aku bakal terus berusaha melukis buat hasilkan uang. Kamu bisa melukis. Bagus. Pemandangan alamnya indah, penuh makna di dunia fana. Di sini, ini sudah termasuk lukisan bagus. Kamu puji aku. Kurang jelas ya. Kamu gak pernah puji aku. Kurasa hari ini kamu berubah jadi orang yang berbeda. Aku agak bingung. Nanti kamu bakal ngerti. Uang ini kamu pegang saja. Kamu gak mau? Apa karena terlalu sedikit? Selesai makan, aku bakal jual lukisan. Kamu salah paham. Aku ini pria. Mulai hari ini, aku bakal cari uang sendiri. Ini. Waktu kecil, dia sakit mendadak dan menyebabkan bisu. Gejalanya nggak terlalu parah. Cukup minum 1 pil angin roh, harusnya bisa buat sembuh. Tapi bahan-bahan buat ramu pil angin roh sepertinya sulit ditemukan di dunia fana. Ini penyakit bisu. Tenang saja, bisa sembuh. Gak usah. Penyakitku gak bisa sembuh. Lagi pula kita gak punya uang. Asal kamu sehat, sudah cukup buatku. Aku selalu kejar jalan spiritual, dari bangun fondasi sampai roh abadi, lalu lewati tribulasi dan naik jadi dewa emas di atas sana, berkultivasi ribuan tahun, tapi nggak pernah ketemu perempuan sebaik dan sepengertian ini. Padahal di dunia fana ini, Alarik cuma preman, tapi dapat keberuntungan ini. Citra, tadi ada apa? Aku di lantai atas dengar. Alarik, dasar penjudi gak guna. Kamu masih punya malu nggak? Citra cari uang susah payah. Kamu manusia atau bukan, hah? Citra, jangan takut. Selama ada Bibi, hari ini dia nggak bakal ganggu kamu. Alarik, kamu utang sewa 6 bulan padaku. Mana uangnya? Semalam kamu yang telepon aku kan? Namamu Bibi Fani. Kamu pura-pura lupa sama aku sekarang. Pegang dulu uang ini. Beberapa hari lagi kami pasti bayar sewa. Aduh, Citra, mana mungkin Bibi mau uangmu? Bibi cuma nggak suka lihat Alarik yang nggak tahu diri itu. Terlalu besar. Masih terlalu besar. Yang ini pas. Bagus. Tapi kekuatan spiritualku sekarang cuma bisa buat sampai level ini. Alarik, kalau hari ini kamu nggak bisa bayar, kamu... Bibi Fani, apa benda ini cukup buat bayar sewa? Aduh, beraninya kamu bawa sendok rusak buat tipu aku. Kulihat kamu sekarang sudah jago nipu, bohong, dan mencuri. Perempuan sebaik Citra, benar-benar sial 7 turunan bisa denganmu ini. Kamu... Asli atau enggak, lihatlah dulu. Aduh, aku nggak gampang ditipu kayak Citra. Kamu lihat yang ada di leherku? Ini baru emas asli. Nggak kayak sendok rusakmu ini. Aduh, ini nggak mungkin. Meski cerewet, Bibi Fani ini baik. Dia baik sama kita. Jangan bohongi dia. Oh ya, astaga, ini beneran emas asli. Alarik, kamu dapat dari mana sendok ini? Jangan-jangan kamu mencuri ya? Kalau Bibi Fani gak percaya, coba saja panggil polisi buat selidiki aku. Sekarang katakan saja, apa ini cukup buat bayar sewa? Dengan harga emas sekarang, pasti lebih dari cukup buat sewa 6 bulan. Kamu ini... Bagus kalau gitu. Sisanya, anggap terima kasihku karena Bibi Fani jaga istriku. Wah, kamu beneran jadi kaya ya? Aku hampir saja kena tipu. Benda yang gak jelas asalnya begini,
kayak barang panas. Hari ini, demi Citra, aku kasih waktu sebulan buat bayar. Nanti bawa uangnya buat tukar ini. Citra, Bibi nggak akan ganggu kamu lagi. Akhirnya sepi juga, sini. Sendok itu emas asli ya? Tenang saja, Bibi Fani itu cerdik. Barang palsu nggak bakal tipu dia. Tapi, dari mana kamu dapat sendok emas itu? Aku ikut undian di jalan utama. Lagi hoki dapat hadiah utama. Kenapa kamu nangis? Maaf, ini karena kamu nggak bawa sendok emas itu buat judi. Aku senang sekali. Kenapa harus minta maaf? Aku janji padamu, aku nggak bakal judi lagi, oke? Kamu lagi apa? Kenapa nangis lagi? Sudah, jangan nangis ya. Perempuan sebaik ini nggak bisa bicara. Sayang sekali. Kayaknya aku harus cepat cari uang buat ramu pil angin roh. Untunglah uang di dunia fana ini harusnya lebih mudah dicari daripada batu roh. Sayang, aku harus keluar sebentar. Sebelum jam 10 sudah pulang. Kamu lagi kasih laporan ke aku. Laporan? Bisa dibilang begitu. Kalau kamu mau cari aku, kirim pesan saja. Aku bakal langsung balas. Siapa? Kak Alarik, kamu janji padaku hari ini wawancara di Jalan Antik. Kenapa belum datang? Apa kamu mau batalkan janji lagi? Kamu Leo. Memangnya siapa lagi? Kak Alarik, kamu gak lagi mabuk siang bolong gini kan? Leo sudah carikan kamu kerjaan. Kamu harus coba. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Ini apa? Kamu perlu uang buat wawancara. Ambil ini. Jalan Antik. Tempat mana lagi yang lebih cocok buat cepat cari uang? Jadi hijau, dan dapat batu hijau. Akhirnya dapat batu hijau. Kamu hoki sekali hari ini. Dilihat dari warnanya, bisa laku 40 sampai 60 juta. Aku 40 sampai 60 juta. Kalian lihat kan? Sudah kubilang, bahan batuku semuanya kualitas terbaik. Gimana kawan? Mau coba beberapa bongkah lagi? Hari ini aku cukup segini saja. Istirahat dulu ya. Bos, judi batu ini bukannya cuma soal apa batunya setelah dibelah ada warna hijaunya, seberapa banyak hijaunya, dan gimana kualitas warnanya. Kamu ini pemula ya? Iya. Pemula itu bagus, pemula itu biasanya hoki. Kamu benar. Memang begitu. Bagaimana? Mau coba sebongkah atau enggak? Boleh. Silakan. Mata dewa, buka. Bos, ini harganya berapa? Yang itu murah, 24 juta. Bos, ada nggak bahan batu yang di bawah 472.000? Kawan, dari tadi kamu cuma bawa uang segini. Buang-buang waktuku saja. Sudahlah. Lihat nggak, tumpukan batu di kotak ini, 400.000. Pilihlah. Bos, kamu keterlaluan sekali. Tumpukan batu kayak gitu, harganya paling 40.000. Menipu pemula, jangan keterlaluan gitu. Pergi sana. Dasar sialan, apa salahnya batu sisa? Batu sisa juga pernah keluarkan kualitas bagus. Bos, aku ambil satu saja. Bagus sekali kawan, mentalmu ini bagus sekali. Pilih saja, pilih sesukamu. Yang ini saja. Kawan, kamu bisa pilih-pilih dulu. Kalau begini aku jadi nggak enak sekali. Nggak perlu, yang ini saja. Hah? Ini. Hijau! Hijau penuh! Astaga, gimana mungkin? Itu kan cuma sisa potongan. Kenapa bisa keluar warna hijau penuh?
Enggak, itu jenis giok hijau es. Dengan kualitas dan ukurannya, paling enggak harganya capai miliaran. Kawan, kamu bakalan kaya. Kenapa dia di sini juga? Bukannya Leo sudah carikan dia kerjaan? Kenapa dia malah judi batu? Apa aku perlu hampiri dia? Kayaknya bos benar. Pemula memang hokinya besar. Tentu saja. Kawan, begini saja. Batumu ini aku beli 2,4 miliar. Bisa lebih. Bagaimana? Aku tawar 2,6 miliar. Aku tawar 2,8 miliar. Kawan, jual padaku. Uangnya akan langsung kutransfer. 3 miliar, harga pas. Kalau ada yang tawar lebih tinggi, dengan senang hati ku serahkan. Tapi aku mau ingatkan kalian, belinya memang gampang, jualnya susah. Sebaiknya kalian pikir baik-baik lagi. Bos, transaksimu ini agak memaksa ya. Anak muda, coba kamu cari tahu. Harga pas yang sudah kutawarkan, itu yang tertinggi. Sekalipun Raja Langit datang, nggak bakal berani tawar lebih dari ini. Dan aku serius. Memaksa sekali. Tapi barang ini milikku kan? Kalau nggak aku jual boleh kan? Nggak dijual. Hah. Kalau begitu, ambil uang 400.000 dan pergi. Ambil uang 400.000 dan pergi. Dia selalu jaga harga diri. Aku nggak boleh ke sana. Dia nggak main judi. Itu saja sudah perubahan besar. Aku harus kasih waktu buat dia berubah. Nona, lukisanmu ini dijual nggak? Biar ku lihat. Kalau gitu ayo, ikuti aku. Aku tawar 4 miliar. Oh, Pak Yesa, kenapa Anda datang? Kenapa? Aku dilarang datang ke jalan antik. Aduh, Pak Yesa bercanda saja. Seluruh jalan antik ini kan properti Anda. Anda bilang begitu, ini sudah merendahkan saya, Pak. Kualitasnya memang bagus. Anak muda, bahan batu ini jual 4 miliar padaku ya. Aku butuh 2 mangkuk kecil dari giok buat minum obat. Mangkuk kecil giok. Aroma Vitala dan juga air kristal. Di antara obat umpan yang diminumnya, ternyata ada 2 bahan obat yang hampir punah di dunia fana. 2 dari 3 bahan obat paling sulit buat ramu pil angin roh ketemu. Kayaknya hoki hari ini bagus. Pak Tua, di dalam obat umpan yang kamu minum, selain Vitala dan air kristal yang langka ini, apa ada juga katak berkaki 3? Gimana? Kamu bisa tahu obat yang aku minum? Ayo kita ngobrol di tempat lain. Boleh. Tapi bahan batu ini, kamu mau jual kan? Kita bisa ketemu karena jodoh. Aku kasih gratis. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Dikasih. Tadi cuma punya 400.000, sekarang 4 miliar. Langsung dikasih gratis, tanpa ragu sedikit pun. Hei kawan, kamu ini sebenarnya siapa? Anak muda ini kayaknya biasa saja. Tapi kenapa aura yang dia pancarkan kayak genangan air yang nggak terlihat dasarnya? Atau kayak sebuah gunung kokoh? Oke, memang benar pahlawan muncul dari pemuda. Bos Mario, bahan batu ini tolong kau musibah dulu. Sebentar lagi pasti ada yang bakal ambil. Astaga, saya nggak berani. Hari ini saya yang langgar aturan Anda. Saya pasti bakal datang. Minta maaf langsung. Iya. Anak muda, ada toko kecil di depan. Kita ngobrol di sana saja. Suatu kehormatan. Silakan. Si. Aduh, sudah pergi. Aku nggak jualan hari ini. Sialan, sial banget. Sialan, kayak ketemu hantu. Sialan. Aduh. Sialan. Pak Yesa, Anda sudah datang? Leo, cepat buatkan teh untuk Pak Yesa. Baik. Pak Yesa, silakan duduk.
Saya baru ambil obat dari tabib Guna. Akan segera saya siapkan. Nggak usah repot-repot. Anda jangan terlalu sungkan. Anak muda, silakan duduk. Pak Yesa, Anda sudah datang. Kak Alarik, Leo, maaf Pak Yesa. Dia teman saya Alarik. Dia datang mencari saya. Kak Alarik, gimana kalau jalan-jalan keluar sebentar? Tunggu aku. Oh, anak muda. Kamu kenal dengan Leo? iya kenal. Pantas saja kamu tahu soal obatku. Ternyata sudah dapat info dari awal. Enggak Pak Yesa. Saya nggak pernah kasih tahu siapapun soal obat Anda. Saya bersumpah. Zia? Zia? Zia, ada apa? Kenapa malah berlutut? Api hati terlalu kuat. Fungsi ginjal melemah. Energi nggak seimbang. Haid nggak teratur. Kak Alarik, kamu bicara apa? Penyakitmu bisa sembuh kalau dapat pria. Kalau enggak, bisa kena penyakit kronis. Jangan bicara sembarangan ya. Zrea, kamu nggak apa-apa? Anak muda, apa maksudmu? Silakan minum obatnya. Apa-apaan kamu ini? Kak Alarik, jangan dipegang. Itu obat khusus milik Pak Yesa. Satu butirnya capai miliaran. Jual kita pun tetap gak bisa ganti. Di dunia dewa nggak ada yang mau pil murahan gini. Tapi di dunia fana harganya miliaran. Aku nemu cara cari uang. Tenanglah. Mulai hari ini, kita nggak bakal dihina. Hah? Ini pil yang diminum Pak Yesa kan? Benar. Anak muda, ada yang ingin kamu sampaikan. Akar kodonopsis 2, akar putih 2, poria 3, akar darah 2. Lalu ada inti birlang dan air kristal 2, serta 4 katak berkaki 3. Dan diramu pakai api sedang dan besar bergantian. Aku benar kan? Bususan saja, nggak tahu resep obat ini. Apalagi dengan Leo. Dari mana kamu tahu ini? Apa mungkin kamu bisa buat pil? Kamu paham ramu obat? Agak paham. Tapi pil ini kayaknya nggak bisa diminum. Kenapa nggak bisa? Air bisa meluap, bulan bisa redup. Kura-kura sakti pun tetap bisa mati. Apa maksudmu? Resep obat ini kayak bisa perpanjang umur. Padahal cuma hayalan semu. Ditambah lagi teknik ramu pilnya amatir. Jadi kualitasnya nggak karuan. Kalau diminum jangka panjang, bisa buat jantung berdebar hebat. Bahkan bisa mengancam nyawa. Anak muda, kamu ini beneran salah sasaran. Pak Yesa sangat sehat. Lagi pula, pil panjang umur ini diramu sendiri sama tabib Guna. Banyak orang penting di Jatra yang minta pun gak dikasih. Anak muda, boleh tanya, siapakah namamu? Aku Alarik. Pak Alarik. Belakangan ini, aku memang sering merasa sesak dan nyeri dada dan jantung berdebar. Tapi tabib Guna bilang itu adalah hal normal. Cuma ada dua kemungkinan. Entah si tabib Guna itu emang bodoh, atau dia memang mau buat kamu mati. Apa? Sudahlah, ini juga bukan urusanku. Aku cuma lakukan hal seharusnya. Ini... Kamu lagi apa? Wah. Kak Alarik, kamu lagi main sulap ya? Aduh, Kak Alarik, jangan main-main. Cepat keluarkan obat Pak Yesa. Kita nggak bisa bercanda soal ini. Leo. Pak Alarik. Ini apa?
Khasiat pil ini sudah kuubah. Meski ini cuma kelas biasa. Soal khasiat tingkatkan kesehatan jauh lebih kuat dari pil aslinya. Terlebih lagi, gak ada efek samping. Ini, pil yang dibuat dengan tangan kosong. Pak Larik, ini nggak masuk akal sekali. Setelah diminum, 3 hari bakal terasa khasiatnya. Ambillah. Pil panjang umur ini, tabib Guna meramunya sampai 49 hari. Kamu cuma remas-remas saja, bisa tambah khasiatnya. Mau minum atau enggak, Pak Yesa yang putuskan. Pak Larik, kalau ucapanmu benar, kamu lagi bantu aku. Tapi, apa alasannya? Tentu saja ada yang ku mau. Oh, Pak Larik, katakan saja. Vitala air kristal tulang naga. Aku butuh 3 bahan obat ini, masing-masing 2. Hah? 2? 3 bahan obat ini sangat langka di pasaran. Satunya saja harganya puluhan juta. Belum lagi stoknya yang langka. Kamu langsung minta masing-masing 2. Siapapun yang merasa rugi, bisa kubeli dengan harga normal atau lebih tinggi. Tapi, tolong kasih aku waktu beberapa hari. Kak Larik, kamu ini mau buat ulah apa hari ini? Kamu mau apakan bahan obat mahal itu? Kamu tahu gak siapa Pak Yesa? Kalau kamu berutang ke dia, kamu bakal tamat. Leo, kamu percaya aku? Kita sudah berteman 20 tahun. Aku tentu percaya kamu, tapi... Kalau gitu jangan banyak tanya. Pak Larik, kamu cuma butuh bahan obatnya. Benar. Oke, besok ambil bahan obatnya di sini. Aku nggak bakal minta spesial pun. Anggap kita berteman. Kalau gitu terima kasih Pak Yesa. Kak Larik, kamu pasti tahu kekuasaan Pak Yesa. Jangan mainkan trik murahan buat tipu dia. Kalau Pak Yesa tahu, gak ada siapapun yang bisa tolong kamu. Kamu punya uang? Kak Larik, jangan judi lagi. Dengarkan aku. Kamu salah paham. Aku cuma mau belikan istriku baju. Andai saja kalau kamu memang tipe suami yang mau belikan istrinya baju. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Kak Larik, ini semua tabunganku. Pakai yang hemat. Kamu jangan judi lagi. Kalau nggak cocok di pavilion bahagia, nanti ku carikan kerjaan baru buatmu. Leo. Besok, antarkan bahan obat Pak Yesa ke rumahku. Aku sekalian mau bilang hal penting padamu. Tenang saja Kak Larik. Kalau Pak Yesa beneran kirim bahan obat itu, pasti bakal ku antar ke rumahmu. Tapi saranku, jangan terlalu berharap banyak. Aku pergi dulu Kak Larik. Segar sekali. Benaran segar. Pak Yesa, Anda kenapa percaya sekali sama Alarik? Zea, tadi waktu kamu mau serang Pak Alarik, kenapa tiba-tiba berlutut? Saya salah langkah. Jawab yang jujur. Sejujurnya, saya juga nggak bisa jelaskan. Tepat waktu saya mau serang dia, saya merasa ada semacam tekanan yang sangat kuat. Tekanan? Tapi, kamu ini prajurit yang lahir di medan perang. Masa bisa ditekan sama anak muda sampai begitu? Dia memang agak aneh. Bu Susan, seberapa banyak kamu tahu soal dia? Nggak banyak. Tapi menurut Leo, temannya ini cuma pengangguran. Dulu Leo pernah kenalkan dia ke tempat kita buat jadi pelayan. Apa? Pelayan? Pelayan yang tahu resep obat. Sekali lihat dan ramu pil dengan tangan kosong. Sayang, aku pulang. Sayang, ini buatmu. Gimana? Suka nggak? Kalau suka, coba pakai. Ternyata dia nekat judi batu cuma buat belikan aku baju. Aku nggak mau. Aku sudah punya baju. Cepat kembalikan. Ini uang hasil aku jual lukisan hari ini. Ambil semua. Kamu kan butuh uang buat kerja.
Tunggu. Kenapa bisa begini? Gak apa-apa. Sini. Sudah. Cobalah. Uangnya aku ambil, tapi bajunya ini harus kamu terima. Nah, ini baru benar. Cepat coba. Peri di dunia dewa saja nggak secantik kamu. Oh iya, gimana soal pekerjaanmu? Lumayan, besok sudah ada hasilnya. Baguslah, kalau begitu cepat istirahat. Kalau tidur seranjang, kayaknya nggak pantas. Maaf, kamu nggak pulang beberapa hari, jadi aku tidur di kasur. Aku bakal tidur di sofa sekarang. Tunggu dulu. Gimana kamu bisa tidur di sofa sekecil itu? Dulu aku selalu tidur di sofa. Ternyata pemilik tubuh ini bermasalah. Tiap kali mau dekat dan tidur bareng, dia selalu nggak mampu. Makanya lampiaskan emosinya ke istrinya. Biarkan istrinya tidur di sofa. Nanti tidur di kasur, aku tidur di sofa. Apa aku ada salah? Kenapa kamu tanya gitu? Kalau aku nggak salah, kenapa kamu mau tidur di sofa? Gimana kalau kita tidur di kasur bareng saja? Tenang saja. Kita tidur bagi dua, nggak bakal lewati batas. Pikiran tenang dan damai, hati bersih dan jiwa tentram. Malam indah gini, pas banget buat kultivasi. Ada apa ini? Kenapa aku jadi gini? Tubuh ini memang lemas sekali. Cuma meditasi semalaman, sudah lemas gini. Kamu sudah bangun. Gimana denganmu? Tidurmu nyenyak semalam? Tidurku nyenyak sekali. Sana cuci muka, aku mau masak. Baiklah,
Kenapa kelihatan aneh ya? Kak Alarik, Ada apa? kamu benar-benar ajaib. Pak Yesa beneran kirim bahan obatnya. Kak Alarik, lihat ini. Pak Yesa beneran kasih bahan obat yang kamu minta. Terus ada juga obat-obat biasa yang kemarin bilang kamu butuhkan. Kak Susan yang ambilkan. Bagus. Kak Alarik, aku masih penasaran sekali gimana bisa kamu lakukan itu. Pil itu beneran kamu buat dengan tangan kosong? Gimana menurutmu? Menurutku, kayaknya nggak bisa. Ya, begitulah. Cuma trik kecil saja. Sudah kuduga. Oh iya, ada ini juga. Kak Susan bilang Pak Yesa nggak mau utang budi ke siapapun. Ini uang hasil jualan batu giokmu. Benar juga. Kak Alarik, aku jadi bingung sekarang. Kemarin kamu potong batu giok dan kasih ke Pak Yesa. Harga batu giok itu sebenarnya berapa? Sampai Pak Yesa mau kasih kamu semua bahan obat ini. Nggak seberapa. Tapi cukup buat buka toko kecil. Hah? Apa? Aku nggak salah dengar kan? Cukup buat buka toko. Ambillah uang ini. Terus sewa kios di Jalan Antik. Gak usah besar. Yang penting lokasinya bagus. Kak Alarik, kamu beneran mau buka toko? Bukan cuma aku. Kamu juga. Aku juga. Kamu jadi pengelola toko. Urus kas harian. Untungnya kita bagi 2. Ada apa ini sebenarnya? Semalam aku ke Jalan Antik. Buka 1 batu giok es hijau bagus. Terus dapat uang banyak. Rencananya aku pakai itu buat buka kios bagus. Nanti kita punya pemasukan tetap. Apa kamu serius? Tentu sangat serius. Kak Alarik, kalau buka toko, kita jualan apa? Jual obat. Obat? Obat apa? Pil racikan sendiri buat kesehatan. Kak Alarik, tapi obat racikan sudah dimonopoli Pavilion Dewa milik Tabib Guna. Kalau kita jualan sekarang, nggak bakal bisa tandingi mereka. Pavilion Dewa. Tabib Guna berani sekali kasih nama itu. Tenang saja. Begitu obat racikan kita sudah keluar, peduli setan sama dewa atau bukan, kita bakal bongkar kedoknya. Obat racikan sendiri, tapi kita nggak punya resep obat. Meskipun obat ini masuk kategori suplemen, kalau sampai ada masalah, urusannya bisa runyam. Anggap saja resep ini dikasih dewa lewat mimpi. Aku jamin resep-resep ini gak bermasalah. Baiklah. Kak Alarik, tapi kalau kita buru-buru buka toko, beneran aman. Uangmu ini, meski bisa dibilang rezeki nomplok, tetap nggak boleh kamu hamburkan gitu aja. Apa kamu mau selamanya jadi pelayan? Bukan gitu. Kalau gitu kamu gak percaya aku? Kak Alarik, kamu beneran beli baju buat Kak Citra? Tunggu, memang kenapa? Apa kamu ngira aku judi lagi? Kak Alarik, kayaknya aku sadar kamu beneran berubah. Aku percaya padamu, tapi keuntungannya gak bisa setengah-setengah. Aku paling banyak cuma ambil 30%. Oke, terserah kamu. Kalau gitu aku langsung lihat toko. Tunggu. Kenapa Kak Alarik? Semalam kamu pinjami aku 4 juta. Ditambah yang sebelumnya, totalnya jadi 63 juta. Uang ini, ambil sendiri dari kartu. Kak Alarik, kamu bilang apa? Kita berteman 20 tahun lebih. Kenapa kamu bicara begini? Kamu sudah jadikan aku pengurus toko dan bagi keuntungan denganku. Itu beda urusan. Kamu mau pinjami aku uang, itu kepercayaan dan budi baik padaku. Jadi uang ini harus kukembalikan. Aku ngerti Kak Alarik. Pergilah. Baik. Aku pamit Kak Citra. Hei, kalau sudah dapat toko kabari aku ya. Tenang saja Kak Alarik. Kenapa kamu nangis lagi? Apa aku lagi mimpi? Kalaupun iya, ini mimpi indah. Dan mimpi indah ini baru saja dimulai. Mau kamu apakan bahan obat ini? Sayang, apa kamu sudah siap buat bisa bicara lagi? Gak apa-apa.
Sayang, lihat. Ini namanya pil angin roh. Kalau minum ini, kamu bakal bisa bicara lagi. Ini kan kabar baik. Kenapa kamu nangis lagi? Apa kamu jijik karena aku bisu? Kamu gak jijik denganku yang penjudi ini. Lalu apa hakku jijik padamu cuma karena bisu? Tapi kamu sudah gak judi lagi. Kamu sudah punya uang. Kalau percaya padaku, minumlah ini. Kamu bakal bisa bicara lagi. Kalau obat ini gak mempan, kamu bakal tinggalin aku gak? Kamu ini istriku. Apapun yang terjadi padamu, aku gak bakal tinggalin kamu. Percaya padaku. Aku panas sekali. Di perut, tenggorokan, seluruh badanku panas sekali. Tunggu sebentar ya. Minum ini. Percaya padaku. Bicaralah. Maksudku, apa yang mau kamu katakan, sampaikan saja. Buka mulutmu. Bicara. Panggil namaku. Allah. Iya, begitu. Panggil lagi. Allah. Rick. Suamimu di sini. Aku bisa bicara. Ya, akhirnya kamu bisa bicara. Aku suka mandi sambil joget. La 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 la, la 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 la. Leo. Kak Larik, Kak Citra, kamu ikut. Kak Larik, lihat. Gimana tempatnya? Jangan-jangan ini tokonya Pak Yesa. 80% toko di Jalan Antik ini punya Pak Yesa. Kak Susan tahu kita mau buka toko, terus kasih tahu Pak Yesa. Gak nyangka, tanpa banyak omong Pak Yesa sewakan toko ini ke kita. Baiklah. Kalau gitu, silakan masuk. Menurut kalian, toko kita ini enaknya dinamakan apa? Aku juga mau tanya itu padamu. Setelah namanya ditentukan, kita bisa buat papan nama. Kalau menurutku, gimana kalau kita namakan saja Pavilion Perkasa? Gimana? Kita ini toko obat, bukan sasana bela diri. Benar juga. Gimana kalau dinamakan Pavilion Penyucian Hati? Pavilion Penyucian Hati? Hah? Menjernihkan jiwa. Kak Citra, ini... Kak Citra? Aku lupa bilang padamu. Citra sudah bisa bicara. Hah? Ini... Maaf, aku nggak buat kamu kaget kan? Hah? Kak Citra, kamu kenapa bisa tiba-tiba bicara? Ingat, kamu bocah. Kalau kami sudah datang, berarti nggak takut Pak Yesa. Mulai sekarang tiap bulan harus bayar uang keamanan segini. Mengerti? Ngerti. Ada apa? Alarik. Hah? Dia nggak mati. Padahal semalam kita jelas bunuh dia. Kak, gimana ini? Kita jangan gegabah. Balik dan lapor ke Awira. Wangi sekali.
Cium sekali lagi. Mwah. Nggak mati. Kamu yakin? Yakin sekali. Kami lihat sendiri. Beberapa hari lalu, bocah itu jelas dipukul Kak Wira sampai tidak bernapas. Tapi hari ini, dia kelihatan sehat. Aneh sekali. Kalau nggak mati, kenapa takut? Hah? Kalau gitu, suruh dia bayar utang. Besok kalian cari bocah itu. Minta uangku lagi. Kak Wira, tabib Guna sudah datang. Suruh dia masuk. Siap. Tunggu. Bawa kedua sampah ini dan lempar ke kandang anjing. Keluarkan mereka setelah bayar utang. Baik. Oh ya, ayo. Kalian juga. Kalau sampah bernama Alarik itu nggak bisa bayar utang dalam 3 hari, kalian yang gantikan dia, ngerti? Ngerti. Iya. Pergi. Baik. Ngerti, Kak Wira. Pergi. Baik. Kak Wira. Wah, tabib Guna sudah datang. Sini, bicara sambil duduk. Sayang, mainlah dulu. Ayo. Tabib Guna. Ini sudah hampir 6 bulan. Kenapa si tua bangka Yesa itu masih segar bugar? Jangan-jangan kamu menipuku ya? Enggak, Kak Wira. Langit dan bumi saksinya, Kak Wira. Dikasih 10 nyali pun, saya nggak berani tipu Anda. Si tua bangka itu nggak bakal hidup sampai bulan depan. Oke. Ucapanmu sudah cukup buatku. Nanti begitu aku berhasil dapatkan jalan antik, kamu dapat bagian besar. Tapi, aku mau ingatkan kamu, bulan depan, kalau tua bangka itu belum mati, maka kamulah yang bakal mati. Senang sekali Kak Citra bisa bicara. Ditambah dengan pembukaan toko kita, ini kebahagiaan ganda. Ayo Kak Citra, minum tehnya. Uang sewa di sini mahal sekali kan? Gak terlalu, Pak Yesa malah kasih kita diskon. Oh iya Kak Alarik, karena Kak Citra bahas ini, aku mau kasih kartu ini padamu. Kata sandinya 06 kali. Di dalamnya masih 2,46 miliar. Nanti aku rapikan catatannya. Baru kutunjukkan padamu. Tunggu. Ada berapa banyak uang di kartu ini? Kak Alarik, kamu belum bilang ke Kak Citra berapa uang hasil penjualan giok itu? Lagi hoki saja. Aku buka satu batu senilai 4 miliar. 4 miliar? Nggak usah kaget. Nanti kita nggak cuma dapat 4 miliar. Leo, ingatlah, nanti transfer 1 miliar ke aku. Sisa uangnya dipakai buat modal awal toko. Gak perlu Kak, aku sudah sisihkan 600 juta. Itu cukup buat modal awal. Baiklah, sayang. Uang ini kamu pegang ya. Pak Alarik. Pak Yesa. Pak Yesa. Pak Alarik, akhirnya kamu datang. Pak Yesa, ada apa cari aku? Gadis ini, kenapa kelihatan gak asing? Apa kita pernah ketemu? Oh, ini istriku. Dia kadang jualan lukisan di jalan antik. Mungkin Bapak pernah lihat. Oh, ternyata istri Pak Alarik. Pantas cantik sekali. Memang pasangan yang serasi. Pak Yesa, ada urusan apa cari aku? Aku dengar dari Leo kalau Pak Alarik buka toko. Aku datang untuk ucapkan selamat. Sambil lihat-lihat. Apa ada yang bisa kubantu? Misalnya, jalur bahan obat atau jalur produksi obat. Tentu bakal sangat bagus kalau Pak Yesa bisa bantu. Tapi, apa nggak terlalu merepotkan? Repot apanya? Semua ini sudah tersedia di tanganku. Nanti biar Leo... Oh ya, sekarang aku harus memanggilmu Pak Leo, kan? Pak Yesa, Anda jangan bicara begitu. Mana berani saya di depan Anda. Pak Leo benar juga, nasib orang berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Jangan remehkan anak muda miskin. Sekarang kamu mulai usaha sendiri sebagai mantan bosmu. Sudah sepantasnya aku bantu. Terima kasih Pak Yesa. Oh, begini. Bu Susan, ajaklah Pak Leo ke Pavilion Bahagia. Bagikan semua jalur dan koneksi kita ke Pak Leo. Dan ingat, jangan sembunyikan apapun. Baik, Pak Yesa.
Pak Leo, ayo silakan. Kak Susan, jangan goda aku terus. Kak Larik, kami pergi dulu ya. Kak Citra, kami duluan ya. Duluan Kak Citra. Pak Yesa, ayo katakan saja. Pak Alarik, bisakah kita bicara berdua? Kalau gitu kutunggu di luar. Sayang, Jangan panggil aku sayang. kenapa? Apa aku buat kamu marah? Kamu tunggu di sini saja. Pak Yesa, istriku bukan orang luar, kamu gak perlu. Bukan gitu. Maksudku, kamu harus ubah panggilanmu. Panggil aku Citra saja. Oh, kenapa? Anggap saja aku mohon padamu, oke? Baiklah, Citra. Gini saja. Ambillah uang ini, pergilah beli kuas yang bagus. Tanganmu itu buat melukis, bukan buat ditusuk. Dia bahkan perhatikan hal sekecil kuas patah itu. Baiklah. Pak Yesa, kamu sudah minum obat dariku kan? Pak Alarik, tolong aku. Mana lukanya? Plester luka ini ajaib sekali. Pak Alarik, tolong aku. Kamu berlebihan, cepatlah bangun. Pak Alarik. Bicara sambil duduk saja. Baik. Silakan duduk. Tabib Guna bilang, gejala sesak jantungku itu normal. Jadi nggak kupikir. Tapi setelah kamu bilang gitu, aku jadi curiga. Aku lakukan pemeriksaan di rumah sakit, tapi... Kondisinya parah sekali. Jantungmu kuat di luar, lemah di dalam. Gak ada energi kehidupan. Benar. Pak Alarik, sungguh tabib dewa. Aku bukan tabib dewa. Lanjutkan ceritamu. Setelah aku cari ahlinya, buat uji kandungan pil yang kamu kasih dan dipastikan aman, baru aku minum. Nggak disangka, semua gejala penyakitku lenyap. Aku periksakan lagi, gejalanya sudah jauh berkurang. Bahkan para ahli bilang, ini keajaiban yang mustahil. Pak Yesa sangat beruntung. Kalau telat sedikit saja, mungkin dewa pun gak bisa menyelamatkanmu. Tolong aku, Pak Alarik. Tenang saja. Khasiat pil yang kukasih ke Pak Yesa belum bekerja sepenuhnya. Kamu cuma perlu nunggu dan lihat perkembangannya. Tubuhmu pasti bakal pulih. Apa Pak Alarik serius? Karena aku sudah buka toko di sini, Pak Yesa bisa cari aku kapanpun. Baguslah. Kebaikan Pak Alarik nggak akan bisa kubalas. Anggaplah teh ini sebagai anggur. Terima kasih, Pak Alarik. Pak Yesa beli gioku dengan harga tinggi, lalu bantu aku buka toko. Itu namanya punya budi dan harga diri. Pil yang kukasih padamu cuma timbal balik. Baiklah, timbal balik itu memang sangat bagus. Pak Alarik, menurutmu masalah pil panjang umur milik tabib Guna itu disengaja atau enggak? Pak Yesa, hal ini harus kamu tanyakan ke tabib Guna, bukan padaku. Aku cuma takut salah paham ke tabib Guna, lalu merusak pertemanan kami. Aku mau kasih saran padamu. Silakan Pak Alarik. Bertindaklah dengan jujur, jadilah orang berhati nurani, maka 100 masalah bisa lenyap dan semua jelas. Kak Alarik. Pak Yesa, apa aku mengganggu kalian? Kalau gitu aku pergi dulu. Kalau nggak keberatan. Nggak perlu. Aku dan Pak Yesa sudah selesai bicara. Syukurlah, Kak Alarik. Kak Susan sudah kenalkan pemasok bahan obat dan jalur produksi yang terbaik ke kita. Sekarang semua sudah siap. Tinggal resep darimu. Ambilkan kuas. Baik. Omong-omong, aku sangat penasaran. Pak Alarik mau jual obat kesehatan apa? Kak Alarik. Cuma beberapa pil penguat tubuh, buat penyakit darurat dan pil panjang umur. Nggak beda jauh sama yang kukasih ke Pak Yesa. Pak Alarik masih punya pil yang waktu itu. Aku bisa beli mahal. Ada berapapun, ku beli semua. Pak Alarik mau tulis resep obat. Aku dan Zia bisa keluar sebentar. Nggak usah repot. Barusan itu... Pak Yesa, nggak apa-apa kan?
Tulisannya mengalirkan emas, penuh kekuatan. Pantas saja dia nggak takut kubaca resepnya. Kenapa? Kak Alarik, kamu saja biasanya nggak bisa ingat nomor ponsel. Sekarang otakmu malah bisa ingat 18 resep obat. 18 resep ini, dari cedera tulang sampai rematik dan demam, dari penambah tenaga sampai penyeimbang energi, semua lengkap. Aku sudah tulis nomor urutnya. Nomor 1 sampai 5 itu harga obat terjangkau, disebut pil manusia. Nomor 6 sampai 10 itu obat mahal, disebut pil bumi. Nomor 11 sampai 15 itu obat andalan toko, disebut pil langit. Kak Alarik, kenapa di semua resep ini yang bisa sembuhkan penyakit masuk ke harga murah? Kenapa pil buat jaga kesehatan jauh lebih mahal? Nyawa manusia lebih berharga dari emas, menolong orang jauh lebih mulia lagi. Kak Alarik, kenapa sekarang bicaranya puitis begitu? Aku jadi nggak ngerti. Pak Alarik masih muda, tapi punya hati yang baik. Aku sangat kagum. Tapi aku lebih penasaran sama khasiat dari 3 resep terakhir. 3 jenis resep ini adalah pusaka pavilion penyucian hati. Harus kuracik sendiri. Aku menamainya pil pemulih roh, pil penambah energi, dan pil kehidupan. Setelah meminumnya, bisa buat awet muda dan memperpanjang umur. Harganya 1,76 miliar per butir. 1,76 miliar. Kak Alarik, toko obat kita baru buka. Kalau harganya semahal ini, apa ada yang mau beli? Ini buat pajangan toko. Nggak masalah meski cuma disimpan di etalase. Ketiga pil ini dibanding dengan yang kamu kasih aku sebelumnya, gimana khasiatnya? Pil yang kukasih ke Pak Yesa cuma buat obati penyakit. Kalau buat perpanjang umur, mungkin masih kurang ampuh. Aduh, bagus sekali Pak Alarik. Aku pesan 3 butir dulu. Kalau berkhasiat, akan kukenalkan ke banyak pelanggan. Terima kasih Pak Yesa. Aduh, sama-sama. Kak Alarik, biar langsung kuurus sekarang. Kalau lancar, toko obat kita besok bisa resmi buka. Kamu sudah kerja keras. Kak Alarik, nggak sama sekali. Sekarang aku merasa sangat semangat. Pak Alarik, besok buka toko itu kabar gembira. Tapi aku harus ingatkan satu hal. Oke. Katakan saja. Pak Alarik, jual obat kesehatan di Jalan Antik. Sama saja usik keuntungan pavilion dewa. Tabib Guna pasti nggak bakal diam saja. Kalau besok buka, kamu harus siapkan mental. Kak Alarik, Nggak apa-apa. Kita bisa hadapi apapun itu. Aku malah penasaran Tabib Guna ini benar-benar dewa atau cuma pura-pura. Kak Alarik, Pak Yesa, aku pergi dulu ya. Pak Yesa, kalau besok ada waktu, datang juga ya. Walau nggak bilang, aku bakal datang. Gimana pun, aku masih nunggu beli pil pertamamu. Sampai jumpa. Zia. Ya. Gimana menurutmu orang ini? Jawab Pak Yesa. Dia dulu cuma penjudi nggak guna. Bahkan hampir dipukul Wira sampai mati. Tapi belakangan Anda bisa lihat sendiri. Dia beneran kayak orang yang berbeda. Mungkinkah ini yang namanya pencerahan manusia dewa? Pencerahan manusia dewa? Di antara hidup dan mati, misteri reinkarnasi terpecahkan, memunculkan kecerdasan manusia dewa. Manusia macam ini bukan manusia biasa. Pak, berapa harga kuas ini? 1,36 juta. Kalau yang ini? 2,4 juta. Kalau yang ini? Aduh, Nona. Kamu sudah lihat-lihat lama. Kamu mau beli apa enggak? Aku beli, cuma... yang harganya di bawah 400.000. 400.000? Kalau cari yang 400 ribuan kenapa ke sini? Kamu mending keluar cari di lapak pinggir jalan. Wino, gimana caramu bicara ke pelanggan? Ayah, di Pavilion Sastra, mana ada kuas 400 ribuan? Maaf, kalau gitu aku nggak jadi beli. Berapa harga kuas termahal di Pavilion Sastra? Di sini sangat mahal. Kita cari di tempat lain saja. Kita kan punya uang. Kenapa nggak mau beli kuas yang mahal? Kamu kan baru buka toko, pasti butuh banyak uang. Aku nggak mau boros. Aku kan cuma melukis. Pakai kuas apapun sama saja.
Ini harganya berapa? Wah, Pak, selera Anda bagus sekali. Kuas ini adalah pusaka toko kami. Harganya 1 miliar. Coba keluarkan, aku mau lihat. Pak, mending Anda lihat dari sini saja. Kalau kuas ini sampai rusak, Anda nggak bisa ganti. Konyol. Lihat saja masa bisa rusak. Kamu ini makin keterlaluan saja. Cepat keluarkan. Ayah, Kamu atau ayahmu yang jadi bosnya. Cepat. Pak, silakan dilihat dulu. Terima kasih, Pak. Ambilkan kertas dan tinta lagi. Biarkan bapak ini mencoba kuasnya. Pak, kuas ini adalah kuas kekaisaran warna hitam berukir emas dari dinasti Qima. Cuma satu di dunia. Cobalah dulu. Lihat nyaman atau enggak untuk dipakai. belum dicelupkan ke tinta. Kamu paham kaligrafi atau enggak? Kenapa kamu ini heboh sekali? Oh ya, Pak. Coba celup dulu ke tintanya. Nggak usah, cuma coba-coba tulis. Apa? Hei, Pak. Kenapa pakai tenaga sebesar itu? Bahkan belum dicelupkan ke tinta. Masa iya bisa nulis gitu aja? Mending kita cari tempat lain saja. Kuas ini palsu. Kamu bilang apa? Ayah, lihat dia. Ayah. Pak, palsu? Benar. Kalau nggak percaya, coba periksa baik-baik. Tapi mana mungkin ini palsu? Teknik kaligrafinya luar biasa. Mustahil dia nggak bisa bedakan asli dan palsu. Mungkinkah aku salah lihat? Oh, jadi ternyata begitu. Pak, karena ini barang palsu, gimana kalau jual ke kami 1 juta? 1 juta? Kalian penipu. Keluar sana. Diam. Kuas ini memang palsu. Terima kasih atas koreksinya, Pak. Kalau enggak, pavilion sastraku bisa jadi bahan tertawaan. Wino, bungkus kuas ini buat dia. Ayah, kuas ini kan sudah ayah simpan bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba bisa jadi palsu? Aduh, ayah memang salah lihat. Kuas ini memang palsu. Bungkus saja. Nggak usah banyak ngomong. Terima kasih, Pak. Aduh, sama-sama. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Sayang, gesek kartunya. Oke. Kalau begitu, selamat jalan. Ayo. Ayah, sebenarnya apa yang ada di pikiran ayah? Diam. Lihat sini. Ayah, lihat apa? Ini nggak ada apa-apa kan? Jangan cerewet. Cepat pergi. Ambil serpian emas yang biasa kita pakai. Ini, ambil segenggam dan taburkan di atasnya. Ini. Jejak kuas tanpa tinta. Kaligrafinya luar biasa. Nggak nyangka, di dunia ini ada orang yang bisa buat kaligrafi sampai setingkat ini. Ajaib sekali. Ajaib sekali. Ayah, apa ini sulit sekali? Masa cuma karena ini, ayah sampai jual pusaka toko kita seharga 1 juta padanya? 1 juta ditukar buat 1 kata? Rugi besar sekali. Kamu ini memang harus melatih ketajaman matamu. Nilai huruf ini, jangankan 1 miliar, 10 miliar pun tidak akan cukup. 10 miliar? Sejuta buat beli kuas, apa nggak terlalu boros? Kalau pembukaan tokoku gagal, aku andalkan kamu lukis buat hidupi aku. Menurutmu, apa kamu bisa pakai kuas rusak? Baiklah. Aku pasti jaga ini dengan baik. Terima kasih. Aku senang banget.
Kamu gampang senang sekali ya. Kita kan suami istri. Gak perlu sungkan padaku. Tentu aku senang. Soalnya ini kan pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Sebenarnya aku suka banget sama kuas ini. Dengan ini, nanti tanganku gak bakal tertusuk lagi. Ayo. Jangan takut, ikuti aku dari belakang. Astaga, akhirnya kalian pulang juga. Alarik, lihat perbuatanmu ini. Aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Baby Fanny, ini ada apa? Ada apa? Ini gara-gara utang judinya Alarik. Citra, Bibi sarankan kamu cepat. Citra, kamu, kenapa bisa bicara? Wah, ternyata gitu. Kali ini Alarik akhirnya lakukan hal yang benar. Kamu bisa bicara lagi, itu kabar yang baik. Cepat pikirkan gimana caranya hidup bahagia. Baby Fanny, Alarik sekarang beneran sudah berubah. Dia juga nggak main judi lagi. Dia buka toko obat di Jalan Antik. Kedepannya, kami pasti hidup dengan baik. Baguslah kalau gitu. Hari ini, kalau Bibi nggak tahan 2 preman kecil dari kasino itu, rumah ini entah bakal sehancur apa. Bibi Fanny, terima kasih banyak hari ini. Soal utang judi, aku bakal bereskan segera. Aku janji gak bakal biarkan Citra menderita. Aduh, akhirnya kamu bicara benar. Kenapa nggak dari dulu? Aku harap kali ini kamu beneran tobat. Citra, Bibi pamit ya. Kamu istirahat saja, hah? Terima kasih, Bibi. Aduh, nggak usah sungkan. Sampai jumpa, Bibi Fanny. Maafkan aku ya. Aku nggak salahkan kamu. Aku nggak salahkan kamu sama sekali. Yang penting nanti kita bisa hidup rukun. Yang terjadi dulu aku nggak peduli lagi. Setelah pembukaan toko besok, aku bakal lunasi utang judi itu. Aku bakal benar-benar singkirkan Alarik yang dulu. Akhirnya sampai di tingkat 2. Yeay! Semuanya, aku Leo, pemilik Pavilion Penyucian Hati. Hari ini Pavilion Penyucian Hati resmi dibuka. Tujuan kami adalah sediakan obat paling ampuh, terjangkau, efektif, dan terpercaya buat semuanya. Karena hari ini hari pembukaan, semua obat diskon 12%. Selanjutnya, kita sambut sahabat baikku, yang juga bos besar Pavilion Penyucian Hati ini, Alarik, untuk beri sambutan. Semuanya, aku pemilik Pavilion Penyucian Hati, sekaligus penanggung jawab kualitas obat. Aku jamin pada kalian semua, setiap obat yang dijual di sini, pertama, pasti ampuh, kedua, gak bakal bermasalah. Kalau salah satu poin ini dilanggar, aku bakal ganti 10 kali lipat. Anak hebat, punya keberanian begini. Kayaknya dia percaya sekali sama pil racikannya. Keren sekali. Ganti rugi 10 kali lipat. Anak ini masih muda, tapi jago sekali sesumbar. Tabib Guna. Oh, Pak Yesa, Anda juga di sini. Apa kabar Pak Yesa? Baik. Kalau Pak Yesa di sini, berarti Anda sudah kenal sama anak ini ya? Biar ku kenalkan sama kamu. Ini adalah Pak Alarik. Meski dia masih muda, dia memiliki bakat sejati. Oh, kalau Pak Yesa bilang gitu, berarti sudah coba obat dari Pak Alarik ini ya? Aku beruntung bisa dapat 1 pil dari Pak Alarik. Khasiatnya besar sekali. Benarkah begitu? Ya ampun. Pak Yesa, meskipun Anda orang awam tetap harus tahu, obat tradisional itu soal kombinasi dan kontra. Karena Anda sudah minum pil yang kuresepkan, jangan sembarangan minum pil yang lainnya, yang gak jelas asalnya. Kalau enggak, nanti kalau timbul masalah, menurut Anda siapa yang tanggung jawab? Aku yang tanggung jawab.
Oh, kamu ini siapa? Ilmu pengobatan tradisional harus dipelajari terus-menerus. Butuh waktu lama, baru bisa kuasai intinya. Kamu itu anak kemarin sore, sudah berani buka praktik dan pasang papan nama. Kamu gak takut celakai orang dan dirimu? Soal ilmu pengobatan tradisional, aku inilah nenek moyangmu. Kamu? Kurang ajar, beraninya nggak sopan ke guruku. Hei, kamu mau apa? Semuanya tenang. Tabib Guna, Anda ini senior yang terhormat. Pak Alarik juga bintang baru. Jalan antik ini sangat luas. Tentu bisa tampung pavilion dewa sekaligus pavilion penyucian hati. Kalian harusnya rukun biar rezeki lancar. Apalagi, Pak Yesa kan masih di sini. Halo, Kak Susan. Kamu ini memang pandai sekali berbicara manis. Hidup rukun, biar rezeki lancar. Aku khawatir sama Pak Yesa. Jadi, aku sengaja datang untuk menguji si Alarik ini. Oh, Tabib Guna, apa maksud ucapanmu? Pak Yesa, saya dengar dari teman di rumah sakit, Anda diam-diam berhenti minum obat yang saya resepkan. Sekarang Anda pasti minum resep obat dari Pak Alarik, iya kan? Benar atau enggak? Tabib Guna, aku memang mau bilang soal ini padamu. Belakangan ini, tubuhku terasa nggak enak. Waktu ketemu Pak Alarik, dia bilang kalau ini... Pak Yesa, Anda bodoh sekali. Saya sudah praktik di Jatra selama hampir 30 tahun. Bukannya percaya pada saya, Anda malah percaya sama anak ingusan itu. Apa Anda tahu, di luar sana, para penipu itu semuanya mengincar uang Anda. Tabib Guna, kamu salah paham. Pak Alarik nggak seperti itu. Baik, aku mau tanya satu hal padamu. Pak Alarik yang kamu sebut itu, punya uang dari mana buat buka toko? Benar, uang yang kubuat buka toko memang dapat dari Pak Yesa. Ternyata uangnya dari tipuan. Tuh kan, tebakanku benar. Pak Yesa, menurutmu apa aku ini penipu? Mana mungkin? Kemampuan Pak Alarik di bidang medis sudah kulihat sendiri. Jelas bukan orang biasa. Tentu aku gak percaya kalau dia penipu. Oke, ucapan Pak Yesa cukup buatku. Aku memang dapat uang dari Pak Yesa, tapi itu dari giok bagus yang kudapatkan, disukai dan dibeli Pak Yesa. Masalah ini menurut kalian, apa bisa dibilang menipu? Benar. Pak Alarik enggak bersalah. Kalian para penipu punya banyak cara. Rencanakan jebakan besar selama bertahun-tahun. Itu hal biasa. Demi pancing orang penting kayak Pak Yesa. Sepotong kecil giok, apalah artinya? Botak tua pembual yang putar balikan fakta. Maling teriak maling. Lancar sekali bicaramu. Bocah tengik, siapa yang kamu bilang pembual botak? Siapa yang maling teriak maling? Lalu hari ini, kamu gak jelaskan padaku. Aku gak bakal maafin kamu. Botak tua, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kamu bisa jawab, aku bakal minta maaf padamu di depan umum. Toko obatku bakal tutup selamanya. Astaga. Kita lihat saja. Pertanyaan macam apa? Iya. Hei, kamu nak, kalau kamu tanya pertanyaan aneh dan gak masuk akal, yang gak ada jawaban pastinya, gimana itu hitungannya? Benar juga. Hampir saja aku terjebak sama bocah ini. Tenang saja. Aku cuma mau tanya Tabib Guna, satu ilmu pengobatan tradisional. Iya, kita lihat saja. Ilmu pengobatan tradisional. Bagus, bocah tengik. Kamu sendiri yang bilang ya, kalau kamu macam-macam di depan orang banyak gini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Itu Pak Tua ini sudah praktik 30-an tahun. Apa kamu yakin bisa jebak dia? Ini bukan main-main. Tenang saja. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik adegan selanjutnya. Kenapa? Karena aku tampil keren. Tabib Guna, kamu bilang kamu sudah buka pavilion dewa. Kalau begitu, aku mau tanya kepadamu. Pil panjang umur yang kamu kasih pada Pak Yesa seharga miliaran, katak berkaki 3 yang di dalamnya itu apa jeroan katak?
Iya atau enggak? Iya, tentu saja iya. Iya kepalamu. Bahan katak berkaki 3 dalam pil panjang umur itu adalah jeroan katak. Sedangkan jeroan katak mengandung racun berbahaya. Kalau diminum terus-terusan, bisa sebabkan masalah jantung yang bisa mengancam nyawa. Apa benar? Kamu, Tabib Guna, apa ucapan Pak Larik itu benar? Enggak. Pak Yesa, bukan begitu. Pak Yesa jangan tanya dia. Bawa pil itu buat dicek kandungannya. Jawabannya pasti akan terungkap. Baik, sebentar lagi kukirim buat dicek. Tabib Guna, kalau kamu nggak ngaku sekarang dan aku tahu dari hasil tes, masalah ini pasti bakal beda. Saya lupa. Mungkin saya yang nggak teliti. Pak Yesa, saya nggak mungkin mencelakai Anda. Kalau nggak punya alasan, seluruh tubuhmu lah alasannya. Area sekitar matamu gelap parah. Bagian putih matamu keruh dan merah. Pandangan matamu capek, ditambah wajahmu kuning kehijauan. Api hatimu melayang-layang, juga disertai kerontokan rambut parah. Semua gejala ini menunjukkan kalau lubuk hatimu sudah lama dalam kondisi sangat tegang. kerontokan rambut parah. Tapi rambut Tabib Guna kelihatan lebat ya. Aku... jangan. Lihat. Dia botak. Ternyata dia botak. Benar ya. Wah, ternyata benaran. Tabib Guna, mau bicara apa lagi? Pak Yesa, saya salah. Ini semua karena saya hilaf. Pak Yesa, Anda itu orang besar. Ampuni saya kali ini. Ampuni saya, Pak Yesa. Ampuni. Dia benar-benar botak. Astaga. Zaya. Ya? Bawa Tabib Guna ke pavilion bahagia. Aku mau bicara serius dengan dia. Pak Yesa, saya salah. Pak Yesa, saya salah. Oh, kamu ini murid utama Tabib Guna berniat tinggalkan gurumu ya? Aku nggak bakal biarin kamu. Ikut aku. Terima kasih Pak Larik. Kemampuan Pak Larik sudah kusaksikan sendiri. Setelah mengurus masalah ini, aku bakal temui kamu. Baiklah, silahkan Pak Yesa. Wah, hebat sekali. Luar biasa ketahuannya. Dia benar-benar mengerti pengobatan. Kak Larik, kamu hebat sekali. Bahkan bisa tahu dia botak juga. Leo, jangan cengengesan terus. Sekarang giliranmu tampil. Oh, bagaimana menurut kalian? Bos besar pavilion pencucian hati hebat gak? Hebat! Jadi kalian mau nggak beli pil dari pavilion pencucian hati? Mau! Mau? Lalu tunggu apa lagi? Tiap terjual satu, stok makin menipis. Cepat serbu! Ayo, cepat. Ayo. Kak Larik, kamu hebat sekali. Jangan pamer, cepat masuk, layani pelanggan. Baiklah. Barusan kamu takut nggak? Selama ada kamu, aku nggak takut. Cuma apa? Kayaknya kamu beneran jadi orang lain. Buat aku merasa kayak mimpi. Nggak cuma kamu, aku sendiri pun juga merasa nggak masuk akal. Tapi aku tahu, aku tetaplah aku, manusia pasti berubah. Tapi kamu dulu kan gak paham pengobatan tradisional. Kamu nggak serius mikir aku ahli obat tradisional kan? Tentu saja. Di drama hari ini, aku cuma aktor yang diundang Pak Yesa. Benarkah itu? Tentu saja, batu giok yang kubelah itu hampir saja dirampas sama pemilik lapak judi batu. Untung Pak Yesa tolong aku, dia penolongku. Dia tolong aku masa aku nggak balas budi. Begitu ya? Kalau gitu kita nggak boleh lupakan kebaikan Pak Yesa. Tentu. Ayo, kita bantu Leo dulu. Besok sudah mulai buka. Kita minum teh aja, jangan arak. Beberapa hari ini, cari beberapa pegawai terpercaya buat bantu kamu. Baik, Kak Larik. Kak Larik, kamu tahu nggak keuntungan bersih kita dalam sehari berapa? Nggak tahu. Coba tebak. Ayo coba tebak. Nggak seru. Kak Citra, coba tebak. 4 juta? 40 juta keuntungan bersih. 40 juta?
40 juta? 40 juta? Ini banyak sekali. Kak Alarik, kalau kecepatannya gini, kita bukannya bakalan jadi orang kaya mendadak. Ini sudah jadi orang kaya mendadak. Kalau bukan kaya mendadak, 3 tahun lalu, aku cuma pekerja serabutan yang bergaji 14-16 juta sebulan. Sekarang sehari, aku bisa dapat 14 juta. Aku benar-benar senang sekali. Aku sarankan kamu, jangan senang dulu. Kalau secepat ini, sebentar lagi aku bisa nikah. Kenapa kalian senyum-senyum? Nikah itu hal terpenting di keluargaku. Ibuku masih nunggu gendong cucu. Iya. Nikah memang masalah penting. Aku bakal bantu kamu mewujudkannya. Kak Alarik, aku bersulang buatmu. Aku mau berterima kasih. Tanpamu, gak ada Leo yang sekarang. Aku... Sudahlah. Cepat duduk. Karena kita bersahabat, jangan lagi bilang begini ya. Aku tahu Kak Alarik. Oh iya. Ambil ini. Ini apa Kak Alarik? Pil penguat spesial. Belakangan, kamu gak bisa santai. Aku kasih penguat lebih awal. Kak Alarik, kamu baik sekali padaku. Nanti aku langsung minum. Kak Alarik, coba ini ya. Kak Citra, ayo makanlah. Makan malam ini aku yang bayar. Jangan berebut denganku, oke? Ini enak. Kak Citra, cepat makan. Makannya banyak, Kak. Nanti malam masih ada kerjaan, Kak. Pak Alarik, 3 jenis pil ini, kalau diminum barengan, apa khasiatnya? Sembuh dalam sehari kembali muda, dalam sebulan perpanjang umur setahun. Perpanjang umur setahun? Pak Alarik, ini cuma ada 4 set ya? 3 jenis pil ini memang butuh tenaga lebih meraciknya. Sekarang aku cuma bisa buat segini. Set selanjutnya bulan depan lagi. Oke, 4 set ini aku ambil semua ya. Aku mau buang air. Tahan dulu. Jaya, di sini ada 30 miliar. Lebihnya, anggap saja sebagai ucapan terima kasihku karena balaskan dendamku ke tabib guna. Satu masalah, satu solusi. Uang lebihnya bakal ku kembalikan padamu. Pak Alarik, masih agak canggung ya. Kita memang kenal nggak lama, tapi kita sudah punya hubungan kan? Memang ada hubungan, tapi bisnis tetap bisnis. Hubungan ya hubungan. Ya, benar juga. Aku dan tabib guna juga berakhir rumit begini, gara-gara hal ini. Aku harus lebih hati-hati. Pak Yesa, kalau nggak ada urusan lagi, kami pergi dulu. Apa Pak Alarik nggak penasaran gimana aku bakal hukum tabib guna dan siapa orang di belakangnya yang mau celakai aku? Itu masalahnya Pak Yesa, nggak ada hubungannya denganku. Aku percaya Pak Yesa mampu mengatasinya. Pak Alarik, kamu salah besar. Orang ini sulit dilawan, apalagi dia dan Pak Alarik ada hubungan sedikit. Oh, siapa dia? Gawat! Pak Yesa, Pak Alarik, 2 anak buah Wira lagi rusak pintu pavilion penyucian hati. Alarik, keluar sekarang! Keluar! Aku tahu kamu di dalam! Berhenti! 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 Hentikan! Kalian sedang apa? Siang bolong begini, apa sudah nggak ada hukum lagi? Sedang apa? Tentu saja tagih utang ke si bajingan Alarik. Utang? Kak Alarik, kamu utang berapa ke mereka? Sesuai perjanjian piutang, pokoknya 100 juta. Bunganya 42,4 juta. Totalnya 144,4 juta. Syukurlah, nggak banyak.
140 juta. Alarik. Kamu jago sekali buat aku tertawa. Alarik, kalau hari ini kamu nggak bisa kasih 1 miliar, jangan salahkan kami ya. Kalau kami kejam. Ini adalah jalan antik. Kalian mau apa? Kenapa kalau jalan antik, Yesa? Karena kamu dan Kawira terang-terangan bermusuhan, jadi kami nggak perlu sungkan lagi. Aku kasih tahu kamu ya, jalan antikmu ini sudah diincar Kawira. Zia, kasih pelajaran 2 pria yang nggak tahu diri ini. Ini masalah kami. Pak Yesa nggak perlu repot. Aku nggak salah dengarkan. Apa otak anak ini sudah rusak habis kita pukul? Kak Alarik, sekarang bukan waktunya merasa jagoan. Aku nggak merasa jagoan. Kalau begitu, apa maksudmu? Kamu yang maju. Bantu aku kasih pelajaran 2 orang nggak tahu diri itu. Aku? Aku? Kak Alarik, jangan bercanda. Kamu suruh aku lawan mereka. Itu sama saja suruh cacing lawan biksu sakti. Pak Alarik, bukannya ini terlalu maksa Pak Leo? Percaya pada dirimu. Pil penguat spesial yang kukasih itu nggak sia-sia kamu makan. Karena temanmu suruh kamu mati. Kalau gitu, biar ku kabulkan. Kak, aku saja. Biar dia rasakan tinju sebesar kantong pasir. Kamu kenapa? Kenapa bengong? Ayo hajar. Wah, Ini kenapa bisa? Hap. Wah. Serang bersama. Wah, aku ini jadi manusia super sekarang. Leo, sejak kapan kamu jadi sekuat itu? Pak Alarik, ini ada apa ini? Temanku lahir dengan tenaga super. Jangan pukul, aku salah. Aku bahkan belum keluarkan semua tenaga. Kalian sudah tumbang. Balik dan kasih tahu Wira. Utangku padanya sudah lunas dengan 1 nyawa. Kalau dia masih mau tagih utangku, suruh dia bayar nyawa padaku. Pergi. Ayo. Kak Alarik, pil penguatmu itu manjur sekali. Sekarang aku merasa 1 pukulan saja bisa bunuh seekor gajah. Pak Leo, kamu hebat sekali. Pak Yesa terlalu memuji. Pak Alarik, ini pasti karena kaset pil itu ya? Bukannya sudah kubilang, temanku ini lahir dengan tenaga super. Pak Alarik jago bercanda ya. Orang mungkin gak kenal Pak Leo, tapi aku kenal sekali. Sudahlah, ayo bicara serius. Pak Alarik, kamu sudah dengar tadi, si Wira ini sudah lama incar bisnisku. Dia suruh tabib guna racuni aku, tapi gagal. Sekarang terang-terangan. Dengan kemampuanmu, apa kamu gak bisa lawan si Wira itu? Gimana pun aku ini pebisnis jujur, enggak sama dengannya. Tapi sekarang ini dia enggak berani lagi padaku. Aku justru khawatir enggak bisa lindungi kamu, Pak Alarik. Terima kasih Pak Yesa. Kamu cukup jaga dirimu saja. Kalau memang terpojok, aku bisa lindungin kamu juga. Alarik, Sayang, halo Pak Yesa. Apa kabar Bu Citra? Sudah aku bilang di luar jangan panggil aku begitu. aku tahu. Leo. Ya. Toko ini kuserahkan padamu. Telepon kalau ada perlu ya. Tenang saja Kak Alarik, serahkan padaku. Pak Yesa, aku ada urusan lain. Sampai jumpa. Baiklah, lanjutkan urusanmu. Ayo, Mau ajak aku kemana? nanti kamu juga tahu kalau sampai. Ayo. Kalian beneran gak guna. Kak Wira, saya salah. Kasih saya 1 kesempatan lagi. Tabib Guna,
Kamu bilang padaku semalam, pemuda yang gagalkan rencanamu itu punya toko obat bernama apa? Pavilion penyucian hati. Iya, pavilion penyucian hati. Kawira, semua yang saya katakan itu benar. Nggak ada satupun kebohongan. Benar-benar aneh. Pecundang itu mati sekali dan langsung berubah jadi orang lain. Dia juga bergaul sama tua bangka Yesa yang gak mati-mati itu. Kawira, dengan perintahmu aku bakal bawa dia ke sini atau... Sudahlah. Kesabaran kecil bisa cegah kekacauan besar. Pecundang itu mungkin cuma pion. Begitu aku berhasil jatuhkan dukungan si tua bangka Yesa, nanti nggak peduli pion atau pemain. Kita habisi semuanya tanpa ampun. Bu Citra, ke depannya ini adalah rumah Anda. Apa? Rumah kami? Iya, benar. Pak Alarik bilang hari ini cuma lihat rumah karena mau kasih Anda kejutan. Padahal dia sudah bayar lunas. Bu Citra, ini kunci rumahnya. Silakan disimpan. Pak Alarik, Bu Citra, silakan. Alarik. Ayo kita masuk dan lihat. Ayo. Alarik, rumah ini pasti mahal sekali. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Sayang, ada satu hal yang mau kukasih tahu. Kuharap kamu sudah siapkan mental. Oke, katakan saja. Sebenarnya beberapa hari lalu, aku ketemu sama seorang kultivator pengembara. Dia ajari aku ilmu tingkat dewa dan membuat pil. Makanya aku bisa buat pil dan sembuhkan kamu. Bahkan dapatkan perhatian dari Pak Yesa. Rumah ini cuma permulaan. Kamu bercanda, kan? Jangan berkedip. Jangan takut. Ini cuma keberuntunganku. Dulu kamu hidupi aku dengan melukis. Kedepannya aku bakal hidupimu dengan racik pil. Aku juga mau buat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Citra, Sayang, aku nggak ganggu latihanmu, kan? mana mungkin? Ada apa? Leo dan Pak Yesa sudah datang, sambil ajak beberapa orang penting juga. Mereka di luar mau ketemu kamu. Oke, ayo kita lihat. Kak Alarik, Kenapa kamu gak masuk aja? aku kan temani Pak Yesa. Pak Alarik, Rambutmu kembali hitam dan bersemangat. Kondisi Pak Yesa sangat sehat belakangan ini. ini berkat khasiat pil dari Pak Alarik. Aku banyak dengar soal kemampuan Dewa Pak Alarik dari Pak Yesa. Saat melihat Anda hari ini, Anda punya aura yang luar biasa. Terlalu memuji. Kedua temanku ini pas lihat perubahanku, langsung maksa aku ajak mereka ketemu Pak Alarik. Jadi, hari ini kami datang tiba-tiba. Semoga Pak Alarik enggak keberatan. Pak Yesa bicara apa? Semua yang datang adalah tamu. Mari masuk. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Pak Yesa, lama nggak ketemu. Oh, Wira, kamu mau apa? Tentu saja mau menghabisimu. Wira, kalau ganggu aku, keluarga Leman gak ampuni kamu. Keluarga Leman. Mereka saja lagi kesulitan. Nggak bisa menolong kamu. Enggak mungkin. Aku nggak mau dengar ocehanmu. Ayo tangkap dia. Siapapun yang maju, bakal mati. Sepertinya kalian berdua belum kapok dipukuli ya? Hah? Pecundang. Haris! Ya, Tenang saja. Kali ini biar aku yang maju.
Alarik, kamu yakin bisa? Gimana kalau... Kamu cukup lihat saja. Ternyata kamu waktu itu belum mati. Hari ini malah datang sendiri cari mati, hah? Nasihat baik sulit bujuk orang yang mau mati. Belas kasih nggak nolong orang mau bunuh diri. Kamu sendiri yang pilih jalan kematianmu. Serang dia! Matahari terbenam di barat, bulan tetap terang. Tanpa angin, tanpa hujan. Juga tanpa perasaan. Kamu! Kultivator dewa! Aku yang bodoh. Singgung dewa. Dewa ampuni aku. Ampuni aku. Kamu nyerah. Nyerah. Cepat pergi. Aku pergi. Aku pergi. Alarik, akhirnya aku temukan kamu. Ternyata kamu. Setelah berpisah di dunia dewa, Alarik, nggak kusangka kita masih bisa ketemu lagi ya. Nggak perlu banyak omong. Terima kematianmu. Bulan dan matahari saling mengisi, membentuk rasi bintang. Mata dewa pembaca bulan, buka!